jadi di mana ya Mas kalau misalnya saya bergabung sama Mas, terus sayanya itu ya namanya orang us- apa pastinya usaha lah. Ya, Betul. seandainya saya misalnya nggak dapat orang, tapi saya bergabung tapi saya nggak dapat orang misalnya, bagaimana ya Mas menurut Mas? Iya. Saya mau nanya dulu, kalau misalkan Mas nih pengen usaha, ya pengen bisnis, kira-kira kalau misalkan pengen punya penghasilan besar, bisnis apa coba? Ya sepertinya saya nggak ada pandangan lain lah Mas, cuma Iya, di sini ya misalkan punya pandangan. contoh gini, misalkan orang pengen mohon maafnya, ini bukan bukan menjelek-jelekan sebuah bisnis atau apa, kita cuma kasih gambaran aja, Iya iya ilustrasi. iya. Misalkan kita pengen jualan bakso, Nah, modal gerobaknya aja berapa? iya iya. Ya, modal gerobak belum, modal baksonya belum, Iya. modal ini itunya belum. Apalagi awal-awal merintis kan kita nggak tahu pasarnya mau di mana kemanain. Kita nggak tahu bisa aja nyerobot pasar orang kan, akhirnya dimarahin sama orang atau dicelakain sama orang kan kita Nah, nggak tahu. iya. Tapi kalau misalkan kita banyak mikir, kira-kira usahanya dimulai nggak? Gimana nanti laku nggak ya? Nanti hujan nggak ya? Bakso saya ada yang beli nggak ya? Kira-kira bakal jalan nggak? Iya iya iya. Iya, berarti caranya gimana kalau misalkan pengen jalan? Ya mulai dulu aja. Bener nggak? Kayak gini aja, Mas makan nih, Iya makan. iya. Kalau Mas pengen kenyang, tapi Mas nggak makan, kira-kira mungkin nggak kenyang? Iya iya. Iya, makan dulu baru kenyang, kerja Iya dulu iya. baru sukses gitu, jalanin dulu baru nanti bilang oh ternyata ini saya kendalanya di sini masih ditolak apa dan sebagainya. Nah pelajari lagi apa langkahnya gitu, karena tukang bakso pun bisa bener-bener dapat pasarnya ketika dia terus ngelilingi tempat. Akhirnya ketika udah ngelilingi tempat, udah muter-muter, akhirnya ada yang beli, ada yang beli, ada yang beli, akhirnya punya tempat yang bagus, akhirnya dia diam di situ, akhirnya orang-orang yang deket sama dia gitu. Nah, ada juga kisah yang menarik tukang bakso yang dia awal-awal pakai motor sama gerobakan dimasukin di motor kan, disatuin sama motor. Nah, kalau misalkan ada yang beli, dia semperin gitu. Karena baksonya enak, akhirnya minta kontak. Kalau misalkan meskipun jauh dari ujung ke ujung, minta diantar. Awal mula seperti itu. Nah, Iya. setelah lama kelamaan database-nya banyak, akhirnya bikin sendiri. Nah, pada nelpon, saya sekarang udah nggak jualan pakai motor, saya udah punya tempat. Kalau misalkan mau ya udah kesini aja. Akhirnya lama kelamaan rame juga. Nah, kalau awal-awal mula ngerintis langsung pengen punya tempat, belum punya pasar ya bingung juga mau ngapain. Bener nggak? Nah itu, jadi awal-awal kita jangan terlalu berharap besar. Kita sekolah aja nggak langsung disuruh ini kan. Misalkan kita punya anak atau misalkan Mas Iya pertama iya. sekolah, apakah orang tua kita langsung suruh kerja atau suruh cari duit kan enggak. Suruh belajar dulu. Benar nggak? Iya. Pertama kerja, apakah orang tua Iya iya suruh iya. kamu nanti sebulan langsung beli mobil ya, setahun langsung beli mobil kan enggak. Suruh cari pengalaman dulu, benar nggak? Iya iya Ya iya. iya, jadi apa-apa kita Enggak jangan maksud dulu maksud lihat. maksud Mm-mm. maksud maksud saya tuh takutnya saya tuh nggak dapat orang seperti itu. Iya. Kalau 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 nggak misalnya dapat saya orang, nggak dapat orang, misalnya hmm? apa sayanya tuh bisa bisa itu terus berjalan walaupun saya nggak bisa dapat orang, tapi saya pasti orang yang namanya usaha tetap harus usaha lah gitu. Betul. Nah, tugas kita ikhtiar aja dulu gitu. Kalau misalkan nggak dapat orang ya, kalau misalkan hasil ya berarti nggak ada. Karena apa? Karena perusahaan apapun, mau kita kerja dimanapun, kayak sekarang Mas kerja di Malaysia, sekarang Mas nggak ngomset nih karena ada corona. Kira-kira dapat gaji nggak dari perusahaan? Iya kayak gitu. Kenapa? Iya Karena ya kita nggak ngomset buat perusahaan gitu. Kita kerja apapun pasti ujung-ujungnya jual beli produk atau jual beli jasa. Benar nggak? iya Nah, iya. semakin Nah, banyak iya produk atau jasa yang dikeluarkan, maka semakin besar juga omset yang didapatkan oleh perusahaan. Nah, semakin banyak omset yang didapatkan perusahaan ya semakin bisa menggaji karyawannya. Cuma kalau misalkan sebuah perusahaan konvensional yang gede ya owner. Kita ya sebagai karyawan ya iya iya digaji iya benar. ininya gitu secukupnya. Nah, kalau misalkan omsetnya turun biasanya ya penurunan karyawan gitu. Karyawannya di-cut satu persatu di PHK kan gitu. Iya iya. Ya, cuma bedanya kalau misalkan di sini di bisnis eco racing kita daftar sekali seumur hidup kan ya, belanja sekali seumur hidup. Nah, terus Iya. yang kedua kita mau jalaninnya kapan juga bebas gitu. Nah, kita yang punya bisnisnya, kita yang sebagai ownernya gitu. Jadi kita mengelokin apa bebas. Nah, terus yang ketiga
apa modal kecil kan, nggak ada resiko, kita dapat produk kan, terus yang luar biasa kita bisa ngembangin bisnis ini kemanapun, mau di Indonesia mau di dunia juga bisa gitu. Iya. Jadi sebenarnya nggak usah mikirin nanti kita dapat atau enggak kalau kita belum nyoba. Kalau awal-awal pasti banyak penolakan dulu. Kita mulai bisnis apapun bisnisnya pasti di awal-awal banyaknya susahnya dulu gitu. Harus berkeringat dulu, capek-capean dulu. Kadang-kadang kalau ngerintis kita harus lebih ekstra apalagi kita udah modal gede gitu. Kalau di sini kan tanpa modal gede. Iya. Iya, iya. Modal gede, modal Enggak, kecil tapi untungnya gede. soalnya saya nih orang kira orang kecil, macam tuh nggak punya pengalaman lebar luas. Jadi kalau misalnya nggak saya bergabung di bisnis ini, takutnya itu kira takut macet. Nah, itu karena kita orang kecil. Karena kurang punya pengalaman, kurang apa tuh, nanti saya tuh kurang pandai mencari orang. Betul. Itu takutnya percuma. Nah, itu makanya kita orang kecil, kita orang miskin, kita gak punya pengalaman ya makanya join di Eco Racing. Nah, untuk apa ya? Untuk cari pengalamannya. Untuk apa? Untuk supaya kita nggak miskin terus. Untuk apa? Untuk supaya kita nggak mikirin apa ya? Nggak terlalu banyak berpikir lah intinya. Intinya gini Mas, saya juga sama seperti Mas. Saya berawal dari latar belakang yang di bawah. Saya berawal dari latar belakang yang seorang anak pemalu, pendiam, gak pedean, nggak dipercaya, nggak ada satupun orang yang percaya saya bisa sukses. Mau keluarga sendiri, mau adik, kakak, teman-teman sendiri, guru-guru saya, nggak ada yang percaya bahwa saya bisa sukses. Kenapa? Karena saya nggak punya skill, karena saya pemalu, saya pendiam, saya nggak pedean, gitu kan. Tapi karena saya percaya pada diri saya sendiri, saya pasti bisa sukses. Nah, jadi kunci utama ya Akang dulu. Kalau Akang sendiri nggak percaya bahwa Akang bisa sukses, ya gimana mau orang lain percaya bahwa Akang bisa sukses? Nah, setelah Akang sukses, gimana yang terjadi? Alhamdulillah gitu. Nanti keluarga yang tadinya nggak percaya, akhirnya percaya. Oh, ternyata kamu hebat ya, kamu luar biasa ya. Nggak nyangka tadi kemarin kamu pemalu, pendiam di keluarga aja diem baik gitu. Tapi tahu-tahu sukses gitu. Goyang nggak? Orang itu bukan lihat proses, orang itu bukan lihat proses kita saat ini, tapi orang lihat hasil akhir. Orang itu dinilai bukan dari apa yang kita lakukan, tapi dinilai dari apa yang kita dapatkan. Jadi fokus aja apa yang akan kita dapatkan, fokus aja apa yang akan kita nanti hasilkan gitu. Jadi nggak usah peduli pendapat orang lain, nggak usah peduli dengan kata-kata orang lain. Kita fokus, kita bisa, kita yakin. Mas harus yakin dengan diri Mas. Kalau Mas sendiri nggak yakin, percuma Mas. Kita mau usaha apapun, jangankan di Eco Racing mah modal kecil lah. Kita mau usaha yang besar sekalian pun ya, nggak akan berhasil. Kebayang nggak? Kalau saya sendiri gini Mas, logika saya. Ini jalanin bisnis ini sangat simpel, sangat gampang. Misalkan dengan cara sederhana aja dulu, EMC kuadrat. Enaknya menjalankan Eco Racing itu cukup 2. Mas misalkan ngajak 2 nih di bulan pertama Mas join, ngajak si A dan ngajak si B. Nah, bulan keduanya si A dan si B masing-masing 2 lagi. Masnya nggak ngajak lagi atau nggak mendaftarkan member baru. Nah, si A si B masing-masing 2, jadi 4. Nah, di bulan ketiganya, Mas sama si A dan si B nggak mendaftarkan member baru. Tapi 4 yang di bawah si A dan si B, nah itu masing-masing 2 lagi gitu. Jadi 8, dan begitu pun seterusnya. Masing-masing member baru cuma mendaftarkan 2 orang di bulan pertama mereka join. Masa iya sih dari 100 orang, 200 orang yang kita kenalin nggak ada yang join satupun, nggak ada yang join 2 orang pun, bener nggak? Saya yakin pasti ada aja gitu. Pasti ada kalau misalkan kita benar-benar serius. Nah, kalau misalkan dengan cara simpel seperti itu aja, itu kalau misalkan benar-benar terduplikasi sempurna, member baru cuma daftarin 2 orang di bulan pertama mereka join, itu Mas dalam waktu setahun bisa tembus rumah 1 miliar loh. Coba Mas bayangin. Ya. Walaupun cuma dapat 2 orang. Iya, walaupun Mas cuma daftarin 2 orang, tapi 2 orang itu masing-masing 2 lagi, jadi 4. Nah, 4 itu masing-masing 2 lagi, jadi 8. Kebayang nggak? Jadi di bulan pertama member-member kita join itu cuma 2 orang di bulan pertama mereka join ngedaftarinnya. Iya. Itu sesimpel itu loh, sesimpel itu. Apalagi kalau misalkan kita modal besar nih, sesimpel itu misalkan kita nggak bisa. Nah, lalu bagaimana kalau kita punya usaha yang besar, modal ratusan juta, resiko besar ya, belum mikirin gaji, belum mikirin produk, belum mikirin modal yang harus muter, belum mikirin surat izin, belum mikirin pesaing dan lain sebagainya. Kebayang nggak? Apalagi yang kayak gitu pasti lebih sulit, bener nggak? Pasti lebih susah gitu. Pasti nggak gampang gitu. Yang kayak gini aja, yang cuma ngajak 2 aja kita duplikasikan masing-masing 2 lagi, nggak bisa.
apalagi yang besar gitu. Kau ya nggak? Nah, inilah mental block, kebanyakan mental block di dalam diri kita, kebanyakan mental block yang ada yang terjadi di masyarakat, di paradigma umum masyarakat. Nah, akhirnya apa? Akhirnya ya memilih yang aman aja, kerja, dapat gaji. Nah, kalau misalkan ada sisa nabung gitu. Buat apa? Buat beli impian. Nyatanya nabung pun nggak bisa konsisten, akhirnya impiannya nggak kebeli-kebeli. Ya iyalah. Istilahnya nih ini Mm-mm. saya kurang paham persis. Mm-mm. Istilahnya tuh kira sampai dapat 9 orang lah. Mm-mm. Misalnya kalau dapat 9 orang sampai 1 tahun kira boleh sudah dapat apa? Ya intinya gini Mas, kita dapat hasil itu tergantung dari omset yang kita persembahkan ke perusahaan, betul nggak? Setuju ya? Tadi kalau misalkan Iya. Akang kerja di Malaysia, kerja sebagai apa gitu, kalau sekarang lagi corona kan nggak ngasilin omset, yang nggak dapat gaji kan? Setuju kan? Iya. Nah, begitu pun dengan bisnis ini. Kalau misalkan bisnis ini bedanya apa? Bedanya kita berkali lipat, bukan sistem tambah. Kalau sistem tambah, kita yang rekrut sendiri, benar nggak? Kalau kita rekrut sendiri ya lama, mau sampai kita nyampe poin berapa, 2000 kiri 2000 kanan, mau berapa tahun gitu. Benar nggak? Kalau misalkan kita jualan bakso mau ribuan bakso laku berapa bulan, berapa tahun gitu. Nah, ini kita nggak sendirian, Mas. Jadi ketika Mas join, terus kemudian Mas dapat member nih 2 orang, ya. Nah, 2 orang ini ajarkan sama Mas supaya mereka masing-masing dapat 2 lagi gitu. Kau ya nggak? Nah, ketika 2 orang ini dapat masing-masing 2 lagi, nambah lagi 4. Nah, itu poinnya masuk ke Mas. Meskipun bukan Mas yang rekrut. Iya. Ya, nah yang 4 misalkan masing-masing 2 lagi jadi 8. Nah, 8 itu masuk lagi poinnya ke emas. Meskipun bukan emas yang rekrut. Jadi di sini kita bangun sistem, bangun bangun kerjasama tim gitu. Diibaratkan gini lah, seorang owner bisnis, sebelum mereka dapatkan hasil, mereka pasti nentuin dulu nih mau usaha apa. Terus kemudian cari tempat di mana yang strategis. Bener nggak? Belum mikirin nanti karyawannya siapa nih yang cocok, yang punya kualitas bagus supaya nanti sistemnya berjalan. Belum lagi mikirin surat izin dan lain sebagainya. Awal mula dia terjun langsung, betul nggak? Setelah terjun, terus kemudian dicek, akhirnya karyawannya benar-benar kerja dengan sempurna, dengan sesuai dengan yang dia inginkan. Terus kemudian sistemnya berjalan. Nah, akhirnya apa? Ketika sistem berjalan, dia mau lagi nongkrong, mau lagi ngerokok, lagi ngopi, lagi jalan-jalan, ya komisi ngalir terus. Kenapa? Karena dia bangun sistem. Nah, di bisnis ini pun sama, kita bangun sistem terlebih dahulu. Kayak saya sekarang alhamdulillah jaringan udah puluhan ribu gitu. Udah sampai ke kemarin kan Kamboja juga 3 miliar. Ada yang sampai ke luar negeri, ke Kuwait, ke Arab dan sebagainya gitu. Nah, jaringan udah kemana-mana gitu. Jaringan jalan terus menerus, ngasilin omset terus menerus. Ya saya mau diem pun selama jaringan ngomset, ya saya dapat omset dong. Dapat penghasilan dong. Kenapa? Karena sistem yang berjalan. Kayak halnya bisnis owner. Cuma bedanya kalau kita pengen jadi bisnis owner, kita perlu modal gede. Kita perlu mikirin gaji karyawan, kita perlu mikirin modal yang harus mutar, kita harus mikirin izin dan sebagainya. Nah, kalau di sini kita cukup belanja sekali, dapat produknya bisa dikonsumsi sama sendiri. Nah, kita jual produk perusahaan. Dimana ketika orang mau join, mau daftar, mau beli produk, ya langsung dikirim dari perusahaan atau dari stokis. Kebayang nggak? Kita mah cukup modal mulut sama modal tangan doang loh. Tangan buat ngetik sama modal mulut buat ngobrol gitu aja beres. Yang sesimpel itu aja kita nggak bisa, apalagi yang lain gitu Mas. Ya soalnya tuh sayanya tuh nggak cerdas emas lah. Nah itu karena nggak secerdas Mas belajar gitu. Karena saya juga nggak secerdas orang lain. Awal saya ketika melihat orang lain bisa sukses, bisa luar biasa, bisa ngobrol di depan panggung dan lain sebagainya. Wah, saya emang nggak bisa secerdas mereka. Saya mah orang bodoh. Tapi saya paham karena saya bodoh, berarti saya harus belajarnya lebih dari mereka. Saya mah kerjanya saya emang nggak bisa ngajak orang karena nggak punya skill ngomong gitu, ngomongnya ya belibet lah,
pendiam lah, gak pedean lah dan sebagainya. Nah, karena saya tahu saya nggak pedean, karena saya tahu saya seorang pemalu, karena saya tahu ya saya nggak jago ngomong, maka dari itu saya harus kerjanya lebih dari mereka yang jago ngomong. Supaya apa? Supaya saya bisa seperti mereka minimalnya. Lebihnya supaya saya bisa nyalip mereka. Dan alhamdulillah saat ini udah terjadi, terbukti. Dimana nggak ada yang mustahil di dunia ini. Yang ada adalah kita yang membatasi diri. Oke? Iya, iya. Gitu Mas. Memang kita harus belajar terus Mas, harus belajar, bekerja lebih dari yang lain, belajar lebih yang lain, terus kemudian masalah hasil kita sabar, insya Allah, karena Allah itu akan membayar sesuai dengan keringat yang kita keluarkan. Itu Allah janjinya pasti Mas, nggak ada yang nggak pasti. Ketika misalkan gini aja logika Mas, misalkan kita taat ibadah, kita rajin belajar ya, rajin bekerja, pantang menyerah, terus melangkah, ke orang tua kita baik, sering ngasih ke orang tua, fakir miskin kita bantu. Kira-kira kita bakal sukses nggak? Ya udah pasti, karena apa? Itu bukan janji manusia, janji Tuhan, janji Allah. Iya, Gitu aja. Simple kok sebenarnya, cuma yang bikin ribet itu diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita sering mendengar, sering melihat hal-hal yang negatif. Tapi kalau misalkan kita sering mendengar, sering melihat, sering berbicara hal-hal yang positif, hal-hal yang besar gitu. Kita kumpulannya dengan orang-orang besar, ya insya Allah kita juga akan terbawa besar. Awal mula saya bisa sampai saat ini karena saya sering baca buku pengembangan diri, sering-sering nonton video-video seminar tentang pengembangan diri, tentang kehidupan, tentang kedepannya kayak gimana gitu dan sebagainya. Hingga ya alhamdulillah gitu, karena saya ngejaga diri saya dari penglihatan saya, dari pendengaran saya, dan saya jaga ucapan saya. Hingga ya sekarang alhamdulillah terbukti hasilnya luar biasa. Meskipun memang nggak segampang membalikan telapak tangan gitu. Saya 7 tahun Mas belajar bisnis gitu. Gagal terus hingga ketika nemu Eco Racing bisa berhasil. Nah, yang luar biasanya apa? Luar biasanya Mas ketika pertama pengen bisnis, langsung bisnis di Eco Racing. Kendaraan yang paling tepat tuh. Kendaraan yang paling tepat, yang cepat gitu. Ya itu kembali ke diri Mas sendiri. Kalau saya sendiri nggak memaksa Mas untuk join di Eco Racing, untuk bergabung dengan kami, yaitu pilihan Mas. Cuma Mas dimanapun, kapanpun ya Mas berada, kalau misalkan Mas pengen sukses pasti perlu berjuang. Dimanapun pasti harus berjuang. Cuma kalau misalkan pengalaman saya sendiri, pengalaman saya sendiri, saya udah pernah berjuang, saya udah pernah kerja 2 tahun tapi nggak dapet impian saya udah pernah terjun di beberapa bisnis, gagal lagi, nggak bisa mewujudkan impian saya. Nah, tapi alhamdulillah setelah mengenal Eco Racing, kehidupan saya berubah 180 derajat. Nah, kalau misalkan Mas lihat dari situasi kondisi seperti itu, berarti apa yang Mas simak? Intinya berarti bisnis Eco Racing ini salah satu wasilah percepatan untuk kita mewujudkan impian. Ya itu mah pilihan Mas. Iya. Saya percaya Mas sudah lama saya sudah tengok, sudah sering saya nonton ini bisnis Eco Racing. Betul. Dan insya Allah saya pengen sekali mau gabung di bisnis. Siap. Ditunggulah di keluarga besar Eco Racing. Cuma gini Mas, kalau misalkan Mas daftarnya sekarang, ya mungkin yang daftar nanti setelah Mas bisa aja disimpan di bawah jaringan Mas gitu. Cuma kalau misalkan Masnya telat daftar, ya mau nggak mau ketika ada yang daftar lagi, misalkan contoh habis ini ada yang mau dijelasin dia join langsung. Nah itu bisa aja posisinya di atas Mas gitu. Masnya yang di bawah mereka, padahal Mas duluan yang dijelasin Eco Racing-nya gitu. Di jaringan Mas tuh cepat nggak perkembangannya kan? Gimana? Gimana Mas? Di jaringan Mas tuh sepertinya ramai orang. Alhamdulillah, memang kita seru ngejalaninnya. Kita benar-benar serius jalanin bisnis ini karena kita nggak ada lagi yang kita jalanin gitu. Paling ya ketika kita dapat hasil dari Eco Racing, kita puterin lagi, investasiin gitu. Masukin ke saham, masukin ke usaha konvensional yang bisa dijalanin sama orang, kita nerima bagi hasil, kayak gitu doang. Kita fokusnya di Eco Racing, kita dapat modal dari Eco Racing gitu.
Iya, iya. Iya, soalnya cari modal yang usaha gede di mana berapa gitu. Ratusan juta, miliaran dari mana gitu. Dan di eco racing kita bisa dapat itu. Ya mungkin kalau misalkan kita jalanin eco racing bener-bener serius, gini aja Mas, logikanya lah ya. Apa? Mas sendiri kerja di Malaysia udah berapa tahun? Sudah lama, Mas. Iya, berapa tahun itu? Sudah lebih 3 tahun. 3 tahun. Nah, sekarang yang jadi aset Mas apa nih? Yang udah jadi benda gitu. Jadi benda gimana maksudnya? Kayak misalkan jadi motor atau jadi mobil yang jadi ya harta Mas gitu. Oh, ada tak ada lah, belum ada lagi lah Mas, cuma boleh bantu orang tua, adalah simpanan sedikit. Ya kira-kira total berapa coba yang bener-bener ada di tangan gitu. Misalkan contoh motor 2 kan 30 juta misalkan gitu. Ada yang dipinjam orang, ada ditaruh di kedai, apa di toko, untuk bagi hasil seperti itu, mungkin kurang lebih 60-an lah mungkin. Nah, itu gede banget, Mas. Itu selebihnya saya bagi orang tua, untuk belanja orang tua, untuk bantu orang tua sama saudara. Wih, Masya Allah, luar biasa. Oke, nah sekarang 60 juta. 60 juta 3 tahun. Misalkan ini yang yang udah jadi inilah, jadi yang aset kita lah ya ke depan ya, kalau misalkan kita nggak kerja lagi di Malaysia gitu ya. 60 juta selama 3 tahun. Nah, 3 tahun. Nah, coba bayangkan kalau misalkan Mas nih di eco racing cuma jalanin misalkan tadi secara simpelnya ajak 2, terus masing-masing 2 lagi, dan itu di bulan pertama join kan ya. Itu misalkan dalam waktu setahun kalau terduplikasi masing-masing 2 aja di 1 bulan mereka join. Nah, itu Mas udah tembus rumah 1 miliar, total reward 1,6 M. Kebayang nggak? Iya, iya. Walaupun dapat, kira-kira totalnya berapa orang itu cuma? Intinya tercipta omset poin 2.500 poin kiri, 2.500 poin kanan. Oh iya, iya, iya. Iya, nah itu udah 4.000 kiri, 4.000 kanan kalau duplikasi 2. Jadi di awal pertama misalkan di bulan pertama Kang join daftarin si A dan si B, yaitu 2 orang, 1 kiri 1 kanan. Nah, di bulan kedua yang 2 orang ini ya si A kan 2, si B 2 gitu. Jadi di kiri 2 nambah, di kanan 2. Nah, di bulan ketiganya yang 2-2 ini masing-masing 2-2 lagi gitu. Jadi 4 kiri 4 kanan. Di bulan keempatnya 8 kiri 8 kanan, bulan kelima 16 kiri 16 kanan, bulan ke-6 32 kiri 32 kanan, bulan ke-7 64 kiri 64 kanan, bulan ke-8 128 kiri 128 kanan, ya bulan ke-8 256 256, bulan ke-9 512 512, bulan ke-10 1024 1024 gitu. Bulan ke-12 2048 2048 gitu ya. Nah, itu kalau ditotalin semua itu 4.000 lebih, 4.000 kiri 4.000 kanan lebihnya. Kalau ditotalin semua. Nah, itu apalagi kalau misalkan masing-masing RO ya satu paket kan, ini cuma belanja satu paket aja. Itu Akang udah tembus rumah sampai 1 miliar. Oh iya. Itu luar biasa gitu. Nah, kalau misalkan duplikasinya nggak sebulan gimana Mas? Kalau 2 bulan sekali gitu, kita 2 bulan pertama ngajak 2, terus 2 bulan berikutnya yang 2 masing-masing 2 lagi, ya berarti 2 tahun tembusnya. Kalau misalkan per 3 bulan gimana Mas? Berarti 3 tahun tembusnya. Oh ya, nggak 3 tahun 1,6 M, di situ 3 tahun 60 juta. Ini baru bicara rewardnya doang. Bicara rewardnya doang, belum komisi. Iya, iya. Iya, gitu. Ya intinya kita mau sabar jalanin bisnis ini, insya Allah hasilnya luar biasa. Kalau saya sendiri ya kalau misalkan mau kerja ekstra kayak saya 40 hari bisa mobilio gitu. Kalau saya benar-benar full di eco racing, alhamdulillah gitu. Iya, iya. Ya, insya Allah saya dengan secepatnya saya ingin bergabung. Saya mohon doanya juga sama Mas. Semoga nantinya saya cepat nih sukses lah bila saya sudah bergabung.
Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insya Allah pasti nggak ada yang nggak mungkin, semuanya nggak ada yang kebetulan. Mungkin peluang bisnis ini ditawarkan ke Mas karena mungkin sebelumnya Mas berdoa kepada Allah, ya Allah minta petunjuk untuk bisa merubah kehidupan saya, untuk bisa mewujudkan impian saya, untuk bisa mengumrohkan orang tua, untuk bisa apalah gitu doa Mas. Ya mungkin ini jawaban dari doa-doa Mas. Saya yakin insya Allah. Iya, amin amin. Karena saya juga ketika pertama Mudah-mudahan itu terkabul, mudah-mudahan itu semua terkabul lah. Amin amin insyaallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Amin amin amin. Iya. Oke Mas, nanti saya usahakan secepatnya. Walaupun nggak ada seperti ini, saya boring lah, jadi saya iseng-iseng saja kemarin saya tengok ini cari-cari. Tetap usaha, walaupun saya tak boleh kerja, saya tetap usaha. Soalnya pasti habis ini bingung Mas. Kalau misalkan contoh perusahaan yang Mas sekarang jalanin ya, kerja di sana, kalau misalkan nanti habis COVID, apakah masih bisa berjalan atau tidak? Apakah nanti karyawannya semua bisa kerja lagi atau tidak gitu? Nggak tahu kan? Kalau misalkan nanti ke Indonesia kita kerja apa juga, apakah benar-benar bakal banyak lapangan kerja atau tidak? Ya otomatis kalau logika saya ya, saat ini aja udah jutaan orang yang di PHK di Indonesia. Terus yang keduanya pengusaha banyak yang terjun drastis. Nah ketika terjun drastis, otomatis ketika mau mulai usaha lagi kan perlu modal juga. Nah ketika perlu modal juga, modalnya dari mana gitu? Akhirnya ya cari, kebanyakan pasti orang nyari gimana caranya ngeluarin modal kecil tapi hasil besar. Nah salah satunya di eco-racing. Iya. Siap. Sepertinya ini peluang buat saya nih Mas. Nah ini makanya kita ngelihatnya segi peluangnya, segi positifnya gitu. Kalau orang bilang masalah ya yang terlihatnya masalah terus akhirnya. Tapi kalau misalkan melihatnya peluang, akhirnya terbuka peluang. Kayak misalkan contoh yang jual masker, yang jual ini, jual itu, kan itu peluang semua. Iya, tapi bagi orang kecil, bagi orang susah, ini yang terbaik menurut saya. Nah ini eco-racing yang terbaik, karena kalau masker perlu modal gede, ini perlu modal gede, ini modal kecil sekali selamanya, produknya manfaat. Iya. Siap. Oke Mas, terima kasih atas informasinya. Siap, sama-sama Mas. Mohon doanya juga semoga nanti cepat. Siap, amin ya Allah ya rabbal alamin. Siap. Oke gitu ya Mas ya. Ini lagi ngumpul dulu. Siap, sama-sama. Yo. Iya, sama-sama. Oke. Assalamualaikum. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.